Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Jadi ketemu lagi dengan saya Rizkal di materi PKN di tema 5. Jadi hari ini seperti kemarin-kemarin saya akan menyampaikan materi PKN secara keseluruhan. Tema 5 itu mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Maaf. Jadi silakan sebelum kita masuk materinya, anak-anakku sekalian siapkan buku cetak tematik tema 5 agar kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik dan lebih terarah. Karena kalau kalian tidak pegang buku itu susah. Karena kenapa? Setiap di sini saya akan sampaikan halamannya supaya kalian juga bisa lihat di buku. Siapa tahu ada penjelasan atau bacaan yang terlewatkan. Oke, sekarang untuk yang pertama silakan buka halaman 25 semua. Halaman 25 di sini ada di halaman 25 itu ada Sumpah Pemuda 1928. Kita baca, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme atau kepahlawanan. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan tindakan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi Sumpah Pemuda ini terlahir karena para pemuda-pemuda kita dari seluruh seluruh pelosok daerah itu merasa bahwa perlu diadakan sebuah organisasi dan melakukan Sumpah Pemuda ini untuk mendorong dan menjalin persatuan dan kesatuan yang bisa menyatukan seluruh pemuda yang ada di Indonesia. Namun pun demikian pada saat itu tidak ada, Belanda itu melarang semua organisasi itu dibentuk. Jadi tidak ada organisasi yang boleh dibentuk. Tapi pemuda kita pada saat itu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 itu tetap melahirkan yang namanya Sumpah Pemuda. Lanjut, pada saat itu para pemuda yang berada di berbeda suku, adat, bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka bebas dari penjajahan. Jadi tujuannya itu untuk merangkul ataukah menyatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersemangat bersemangat untuk menggapai kemerdekaannya. Seperti karena pada saat itu Indonesia sedang dijajah. Jadi isi sumpahnya itu yang pertama mungkin kalian juga sering dengar dibacakan, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi ada 3 poin di sini, yaitu adalah bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Jadi mengakui bahwa Indonesia itu adalah tanah air kita semua. Kemudian yang kedua adalah berbangsa satu bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita itu cuma satu, yaitu bangsa Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda satu sama lain, kita tetap satu dalam bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi pada saat itu ada bahasa Belanda di Indonesia karena pada saat itu Belanda masih menjajah Indonesia. Makanya di dalam sumpah itu memasukkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa yang lain. Oke, selain mengucapkan ingkar pada saat itu pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Jadi pada saat itu pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Indonesia, yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Jadi W. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang kita sering nyanyikan di setiap hari Senin. Oke, kita lanjut di halaman 33 ya. Semua silakan lanjut di halaman 33. Ayo semua kita buka halaman 33. Di situ usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi setelah Indonesia merdeka itu ternyata tidak menutup ternyata masih ada ancaman-ancaman yang ingin kembali merusak persatuan yang ada di Indonesia. Makanya ada usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Coba kita lihat di sini ada dua tokoh, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang namanya itu diobatkan di rumah sakit Wahidin. Kemudian di beberapa jalan juga di Goa juga ada Jalan Wahidin Sudirohusodo. Kemudian di sini adalah Dr. Sutomo. Oke, lanjut. Ini masih tetap halaman 33 ya. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi dulu itu namanya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa di Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya memiliki organisasi Muhammadiyah pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Jadi begini, Dr. Wahidin Sudirohusodo itu menganggap bahwa perjuangan fisik di Indonesia fisik itu adalah melawan dengan cara berkelahi, pokoknya berperang. Tapi Dr. Wahidin Sudirohusodo ini itu menganggap bahwa ini terlalu banyak melahirkan korban, seperti itu. Karena dia seorang dokter, dia tidak mau melihat ada lagi korban yang berjatuhan. Makanya sistem perjuangan itu ingin dirubah menjadi yang non fisik ataukah tidak melakukan kontak fisik, tapi dengan cara ide-ide dan pemikiran. Oleh karena itu ada satu mahasiswa pada saat itu yang tertarik dengan ini, yaitu namanya Budi Utomo, seperti itu. Maka dia mendirikan organisasi yang namanya organisasi Budi Utomo. Lanjut, perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membagikan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Pastinya. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan. Jadi selain dari bangsa asing, ternyata ada juga masyarakat Indonesia itu yang tidak menginginkan persatuan. Seperti itu. Makanya ini selain dari ada perlawanan dari luar, ternyata ada juga perlawanan dari dalam. Seperti itu. Lanjut, untuk melawan kekuatan asing muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman, Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Jadi ada lagi satu namanya Jenderal Sudirman. Dijadikan juga nama jalan di Makassar, seperti itu. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha pertemuan seri terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka dulu namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka, yaitu gerakan yang masyarakat di Aceh itu ingin memisahkan diri, jadi ingin membuat negara sendiri. Dia membuat gerakan namanya GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Dulu itu pada zaman kalau tidak salah pemerintahan Megawati itu sudah terjadi kontak-kontak senjata. Oke, lanjut. Di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi, para pemimpin nasional pada masa itu
berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden RI ke-4 Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Jadi ini panjang ya, panjang. Jadi dia itu dari Orde Baru, Soeharto sampai ke Abdul Rahman Wahid sampai ke Megawati itu masih ada masih ada perpecahan-perpecahan seperti itu. Oke. Kita lanjut di halaman 72. Semua lihat halaman 72. Kita lihat di halaman 72. Di situ ada materi yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi semua dilihat halaman 72. Jadi situ ada peristiwa proklamasi. Jadi sebenarnya ini saya sering jelaskan juga, tapi tidak apa-apa kita baca. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Jadi belum presiden ya, baru wakil. Belum dikatakan presiden, karena pada saat itu sebelum proklamasi Indonesia itu belum merdeka, belum bisa membuat negara sendiri. Tapi setelah proklamasi barulah membentuk yang namanya presiden dan diangkat Insinyur Soekarno ini. Lanjut. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat yang sama dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Ternas Muhammad Hatta, oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Jadi sebenarnya begini, pada saat Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh tentara Sekutu, Jepang itu menyerah tanpa syarat. Dan pada saat Jepang menyerah tanpa syarat, karena pada saat itu penjajahan diduduki oleh Jepang, Insinyur Soekarno itu sama Muhammad Hatta didesak oleh para pemuda untuk cepat memproklamasikan bahwa Indonesia sudah merdeka dan diakui oleh negara lain. Cuma karena takut Soekarno itu dan Hatta itu dipengaruhi oleh Jepang ini kembali supaya tidak memproklamirkannya, makanya Soekarno itu diculik sama Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok di Karawang. Tapi bukan untuk disiksa, bukan penculikan bagaimana, tapi cuma untuk menghindari supaya dua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipengaruhi lagi dan tidak memproklamasi kemerdekaan seperti itu. Makanya dibawa agar sampai di sana Soekarno dan Hatta bisa konsentrasi untuk memproklamirkan kemerdekaannya pada saat itu. Oke, lanjut. Keesokan harinya kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta. Jadi besoknya itu jadi cuma satu malam dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Jadi ada juga tentara Jepang, seorang itu Tadashi Maeda itu Tadashi Maeda itu bersimpati kepada Indonesia dan membantu Indonesia untuk merdeka seperti itu. Rumah itu naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Subarjo. Dari golongan muda ada Sukarni dan Badiro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Ternas Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan apapun. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Di situ ada teks proklamasi di halaman 73. Oke, kita lanjut di halaman 80. Coba semua ke halaman 80 untuk materi selanjutnya. Di halaman 80 itu ada Bersatu untuk Indonesia Makmur. Jadi di sini sebenarnya
cuma bacaan yang ingin menyampaikan kepada kalian bahwa dengan persatuan, ya, dengan persatuan kita akan menuju Indonesia yang lebih makmur. Jadi kalian bisa baca sendiri, di situ ada teks bacaan supaya bisa membuat kalian atau kita semua itu menyadari bahwa dengan kita bersatu dalam bingkai bangsa Indonesia NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, itu kita bisa menjadi Indonesia yang hidup sejahtera dan makmur. Tapi dengan perpecahan atau bukan persatuan, itu Indonesia tidak akan makmur dan pastinya akan sengsara. Jadi oleh karena itu silakan dibaca, karena ini cuma bacaan, tidak perlu ada penjelasan. Silakan dibaca bahwasanya dengan bersatu kita bisa menjadi makmur. Oke, lanjut halaman 94. Coba silakan masuk di halaman 94. Oke, di halaman 94 itu ada tentang merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Jadi sebenarnya kita keluar dari materi perjuangan di akhir perjuangan kemerdekaan Indonesia itu dan mengisi kemerdekaan, kita masuk di materi bagaimana cara kita merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Coba kita baca. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama. Artinya begini ya, kalau kita lihat bahasa di sini, gotong royong adalah pembantingan tulang bersama. Artinya bekerja sama, itu namanya gotong royong. Bekerja sama, pemerasaan keringat bersama. Pemerasan keringat bersama artinya kita bekerja sama, keringat kita keluar bersama-sama. Perjuangan membantu sesama. Jadi ada banyak orang kita kerjasama mengeluarkan keringat bersama dan saling membantu sesama dalam sebuah pekerjaan, itu namanya gotong royong. Amal semua buat kepentingan semua. Ya, jadi amal yang kita dapat pada saat kita bergotong royong itu untuk kepentingan kita semua. Jadi pada saat kita bergotong royong kita akan mendapatkan keuntungan dan amal dari Allah, dan itu untuk kita semua yang mengikuti gotong royong tersebut. Keringat semua buat kebahagiaan semua. Jadi keringat yang kita keluarkan pada saat gotong royong itu adalah untuk kebahagiaan kita semua juga. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juli 1945. Jadi ini adalah sebuah penggalan pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI. Apa itu BPU PKI? Badan Pelaksana Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 1 Juni 1945, untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka, telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Jadi ternyata gotong royong itu sudah ada sejak dulu, sebelum kita merdeka, sejak zaman-zaman kerajaan dulu itu ternyata gotong royong di masyarakat Indonesia itu sudah ada, kerjasama di masyarakat Indonesia itu sudah ada. Oke, lalu bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari segi konteks bahasanya, kekeluargaan itu adalah pada saat kita bersaudara, bersepupu, atau ada hubungan darah. Tapi di dalam bangsa Indonesia, kekeluargaan itu adalah kita semua. Masyarakat Indonesia itu adalah satu keluarga, senasib, sepenanggungan, seperjuangan. Jika ada hal yang tidak enak kita rasakan sama-sama, jika hal yang enak kita rasakan sama. Itu namanya kekeluargaan dalam bingkai negara Indonesia. Di tengah terpaan modernisasi, penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan mempertahankan semua sikap positif ini, persatuan dan kesatuan NKRI akan selalu terjaga dan terpelihara.
Jadi dengan gotong royong, dengan sifat kekeluargaan dalam bingkai bangsa Indonesia itu, insya Allah kita bisa menjaga dan menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia agar kita bisa hidup makmur dan sejahtera. Seperti itu ya. Kita lanjut. Kita lanjut di halaman 94. Semua lihat halaman 94. Oh sudah ya, tadi sudah 94. Langsung halaman 127 ya. 127. Mohon maaf, tadi saya salah lihat. Langsung di halaman 127. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan materi ini karena selalu saya sampaikan bahwa saya takut bahwa kita kita tiba-tiba ada jadwal dari dinas untuk ulangan padahal materi kita belum selesai. Halaman 2127 itu ada namanya wawasan Nusantara. Di sini kita baca sendiri, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh lautan besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara. Seperti itu. Jadi makanya di Indonesia itu ada angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat, dijaga oleh 3 tentara. Beserta seluruh kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang terletak dan tak dapat dipisahkan dan merupakan negara Nusantara. Jadi begini ya, negara kita itu kan banyak pulau, terpisah-pisah daratannya. Maka di deklarasi Juanda itu pemerintah menegaskan bahwa negara Indonesia itu adalah satu kesatuan, meskipun pulaunya terpisah-pisah, lautnya terpisah-pisah, maka negara dalam semua bingkai pulau itu adalah satu kesatuan yang patut dijaga. Air, darat, dan udara yang ada di atasnya itu adalah semua wilayah Indonesia. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga persatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang terkenal dengan wawasan Nusantara. Ini yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara adalah, jadi coba dilihat pengertiannya di sini. Boleh dicatat kalau mau. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Itu yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Kita lanjut di halaman 147. Ayo semua kita masuk di halaman 147. Jadi di 147 adalah materi terakhir di apa ya? Tunggu, saya lihat. Bukan 147. 143, maaf. Saya salah lihat. 143. Jadi 143 ini adalah materi terakhir di PKN tema 5. Coba dilihat. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi ini adalah salah satu bagian dari butir dari Sumpah Pemuda. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi ini adalah bagian dari salah satu Sumpah Pemuda. Di sini ada teks Sumpah Pemuda di halaman 143 ya. Tadi saya lihat. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu para pemimpin bangsa Indonesia sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan penyampaian pesan dari
penyampai pesan kepada penerima pesan. Jadi itu adalah fungsi bahasa, menyampaikan pesan dari satu orang yang ingin menyampaikan maksudnya kepada orang lain yang mendengarkan dan ingin menerima pesan dari yang disampaikan oleh pemberi pesan tersebut. Itulah fungsi bahasa. Merupakan kegiatan penyampaian pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan, itu yang dimaksud. Saat ini teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah satu yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan di dalam masyarakat. Jadi begini ya, di zaman sekarang itu sekarang sudah namanya teknologi informasi yang sangat mudah. Ada namanya sosial media. Jadi semua orang bisa menyampaikan apapun di sosial media dan semua orang bisa melihat. Jadi terkadang apa yang kita ingin sampaikan itu biasanya ditanggapi lain oleh yang menerima pesan. Kemudian biasanya apa yang kita cari, apa yang kita inginkan dari orang lain terkadang bukan itu yang disampaikan orang lain. Kemudian sekarang yang namanya informasi-informasi yang tidak benar, biasa dikatakan informasi hoax, itu tidak boleh kita langsung bagikan di media sosial. Karena kenapa? Biasanya itu pesan-pesan yang informasi yang tidak benar, pada saat kita ikut-ikutan menyampaikan bahwa kita juga termasuk di dalamnya. Makanya jika mendapatkan pesan yang ataukah informasi yang mungkin belum jelas kebenarannya, dicari dulu apakah pesan itu benar atau tidak, baru kita share. Itu pun kalau bermanfaat, tapi kalau tidak bermanfaat tidak usah. Itulah cara bersosial media yang baik, seperti itu. Lanjut sedikit, salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sehingga pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa dan baku dan sopan juga sangat diperlukan. Jadi cara berkomunikasi juga itu perlu diperhatikan. Kalau kalian berkomunikasi dengan orang lain, jangan terlalu cepat seperti saya. Kalau penjelasan saya ini kenapa cepat, karena saya sengaja mempercepat supaya waktunya tidak terlalu panjang dan kapasitasnya tidak terlalu berat. Karena kapasitas video terlalu berat itu susah diupload di YouTube. Makanya saya agak cepat, tapi pada saat kalian berkomunikasi dengan orang lain jangan terlalu cepat. Disampaikan dengan kata-kata yang baku, kata-kata yang baik dan kata-kata yang sopan agar orang lain bisa juga menerima dengan baik dan maksud kalian bisa tersampaikan kepada orang lain itu dengan baik, seperti itu. Yang jelas sopan santun harus dipertahankan. Oke, itu adalah materi terakhir untuk PKN. Jadi semua dari awal sampai akhir itu adalah seluruh materi muatan PKN di tema 5. Selamat mendengarkan penjelasan saya sambil melihat buku kalian juga, karena beberapa juga saya cuma bacakan dari buku, sedikit penjelasan tambahan dari saya. Bisa kalian lihat video sambil melihat bukunya. Cukup, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.